Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagi anak kelas 11 IPA dan 11 IPS dan juga anak kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS, alhamdulillah pada kesempatan ini kalian akan aktif kembali di dalam pelajaran K3 yang tahun-tahun sebelumnya itu ada termasuk daripada mata pelajaran kalian, yaitu mata pelajaran K3 kajian kitab kuning. Untuk pertama kali permulaan kalian belajar K3, kalian menyimak pendahuluan terlebih dahulu dari Bapak. Ya, nanti yang akan kalian pelajari adalah kitab Matan Risalatul Jami'ah. Ya, yang kalian akan pelajari nanti kitab Matan Risalatul Jami'ah, yang mana di dalamnya mempunyai 3 komponen ilmu. Yang pertama ilmu tentang tauhid, yang kedua ilmu fikih tentang ibadah, dan yang ketiga adalah ilmu tentang tasawuf berkaitan tentang hati. Tentunya di dalam pendahuluan kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sebelum mulai pembahasan, ya, dikarenakan juga kalian masih belum memegang kitabnya, nanti kalian harus memiliki dan memegang kitab satu persatu. Pendahuluan terlebih dahulu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pengarang kitab memulai di dalam karangan kitabnya dengan pembacaan basmalah dan diikuti dengan pembacaan hamdalah alhamdulillah. Agar apa? Agar mereka mendapatkan keberkahan apa yang mereka tulis pada saat itu atau apa yang mereka karang pada saat itu. Ya, makanya di dalam hadis juga mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ay qalilun barakah. Setiap suatu perkara yang penting yang tidak didahului dengan ucapan basmalah bismillah, maka perkara tersebut akan sedikit mengandung keberkahannya. Ya, makanya karya-karya kitab orang-orang terdahulu itu manfaatnya banyak sekali. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk banyak orang. Ya, oleh karena itu, ya, meskipun ratusan tahun mereka mengarang kitab ini, tapi sampai saat ini kitab karangan mereka atau karya mereka itu masih dipakai oleh banyak orang. Nah, makanya beliau mendahului dengan ucapan basmalah dan hamdalah agar beliau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka karang pada saat itu. Dan akan kita baca pada saat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah.
Kata Nabi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ini hukumnya wajib. Makanya setiap individual kalian masing-masing hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Ya, terlebih lagi ilmu agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan baginya untuk menempuh suatu jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan proses orang yang menuntut ilmu itu adalah sama halnya kalian proses untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menuntut ilmu ini tidak digapai atau tidak diperoleh suatu ilmu dengan santai-santai atau dengan bermalas-malasan atau dengan hanya sekedar angan-angan saja. Ya, makanya dikatakan Al-Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yusatul ilm bi rahatil jism. Tidak diperoleh suatu ilmu dalam keadaan santai, tidur-tiduran, bermalas-malasan. Nggak bisa diperoleh, nggak dapat kalian ilmu. Ya, oleh karena itu ilmu itu bisa didapati dengan niat kalian yang baik dan kesemangatan kalian yang kuat. Dan juga Al-Imam Syafi'i menyatakan di dalam syairnya, akhi lan tanala ilm illa bisittah. Saudaraku tidak akan memperoleh suatu ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsilha bibayanin. Saya akan menjelaskan secara perinci, kata Imam Syafi'i. Yang pertama apa? Syarat di dalam menuntut ilmu yang pertama adalah dzakain. Harus adanya kecerdasan. Ya. Sehingga dengan adanya kecerdasan, kalian bisa memahami suatu ilmu. Kalau sudah bisa memahami suatu ilmu, tentunya kalian bisa mengamalkan akan ilmu tersebut. Syarat yang kedua adalah wahirsin. Syarat bagi orang yang ingin memperoleh suatu ilmu adalah harus rakus di dalam mencari ilmu. Jadi enggak merasa cukup, tetapi terus ya dia menggali terus. Terlebih lagi di dalam mempelajari ilmu agama, dia enggak cukup di dalam pelajaran ilmu tauhid. Nanti dia pengen memahami pelajaran ilmu fikih tentang akhlak ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wijtihadin, harus adanya kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmu. Ya, sama seperti apa yang sudah Bapak katakan tadi, jadi ilmu itu tidak bisa kalian peroleh, tidak bisa kalian dapati dengan bersantai-santai, berleha-leha, nggak bisa didapati. Jadi harus ada kesungguh-sungguhan, harus ada perjuangan kalian semua agar supaya kalian bisa mendapatkan suatu ilmu. Yang keempat adalah wabulghah. Ya, harus adanya modal. Ya, kalian bisa mendapatkan ilmu itu harus punya modal. Apa modalnya? Kalian punya pulpen, pena itu kalian harus ada. Ya, kemudian kalian harus punya buku. Ya. Ya, kalau untuk di sekolah ya tentunya ada uang syahriahnya, ada uang bulanannya dan sebagainya, ya, agar supaya kalian bisa mendapatkan suatu ilmu. Kemudian yang kelima adalah wasuhbati ustadz. Harus adanya bimbingan dari seorang guru. Di dalam belajar, terlebih lagi ingin mempelajari ilmu agama, harus didampingi seorang guru.
Jadi kalian nggak bisa hanya sekedar baca-baca begitu aja, nggak bisa. Ya, apalagi kalian hanya sekedar copy paste dari Facebook atau dari Google dan sebagainya, itu tidak cukup. Ya, karena di dalam belajar ilmu atau menuntut ilmu agama ini diharuskan dengan bimbingan seorang guru. Ya, makanya dikatakan orang yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Ya, bagi kalian yang hanya sekedar mempelajari ilmu agama tanpa dasaran guru, maka nanti gurunya adalah syaitan. Ya, maksudnya apa? Lebih banyak keliru atau salahnya daripada benarnya. Karena syarat yang kelima, kalian bisa memperoleh suatu ilmu yang bermanfaat serta berkah, yaitu dengan didampingi seorang guru. Dan yang terakhir, yang keenam adalah waktu di zamannya. Harus membutuhkan waktu yang lama pada saat kalian menuntut ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu di sini tidak mudah atau tidak bisa praktis. Ya, kalian bisa menuntut ilmu, bisa memahami ilmu agama hanya 1 minggu atau 1 hari, nggak bisa. Jadi harus membutuhkan waktu yang sangat lama ya pada saat kalian menuntut ilmu agama. Diterusin lagi mukodimahnya dari kitab Risalatul Jami'ah, karena yang nanti yang akan kita pelajari di dalam pelajaran K3 kajian kitab kuning adalah kitab Risalatul Jami'ah. Wa ba'du fahadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islamil Ghazali. Ya, kata pengarang kitab, ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam kitab ini, yang terdapat di dalam buku ini, ilmu-ilmu yang terdapat di dalam buku ini adalah suatu ringkasan dari sebagian bukunya Imam Ghazali. Ya, jadi buku yang kalian akan pelajari nanti, kitab yang akan kalian pelajari nanti, yaitu kitab Risalatul Jami'ah, itu adalah ringkasan dari sebagian kitab atau bukunya Imam Ghazali. Man arafaha wa amila biha. Barang siapa yang mengetahuinya, barang siapa yang bisa memahaminya kitab ini nanti, ya, wa amila biha, dan dia mengamalkannya. Apa yang kalian sudah pelajari nanti, kemudian kalian amalin. Narju lahu minallahi an yakuna min ahlil ilm. Kami berharap, atau pengarang kitab ini, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut orang yang berilmu zahiran wa batinan. Ya, entah itu dia bisa memahami secara zahir wa batin, dan juga dia bisa memahami secara batin. Ya, jadi bukan hanya sekedar dipahami, tapi bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini salah satu doa daripada pengarang kitab Risalatul Jami'ah yang akan kita pelajari. Ini luar biasa. Ya, makanya kalian nanti pada saat belajar K3, ya, kalian harus bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Ya, mudah-mudahan dengan kalian memahami, kalian juga bisa mengamalkan ya seperti apa yang diinginkan oleh pengarang kitab ini, ya, bahwasanya nanti dia bisa mengetahui dan ngamalin. Ya, didoakan agar supaya kalian ya, menjadi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wabillahi taufik. Kemudian musannif mengakhiri muqaddimah atau pendahuluannya dengan wabillahi taufik. Semoga kita semua mendapatkan taufik, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa semangat di dalam belajar, ya, terutama di dalam pelajaran K3 ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta kepada kalian semua kelas 11 maupun kelas 12 untuk meringkas di buku tulis khusus K3. Ya, pendahuluan dari Bapak ini kalian ringkas, ya, kalian dengarkan, simak baik-baik, kemudian kalian ringkas apa yang sudah Bapak jelaskan di dalam muqaddimah atau pendahuluan kitab ini, yaitu kitab Risalatul Jami'ah. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami semuanya,
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.